Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulullah amma ba'd. Saudara-saudariku sebangsa dan setanah air, semoga saudara-saudari selalu dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini, hari esok, hari-hari ke depan, kita bisa menjalankan aktivitas dengan sebaik-baiknya dan memperoleh hasil yang sebaik-baiknya pula. Amin Allahumma amin. Saudara-saudara sekalian, sekarang sudah hampir mendekati 30 September. Biasanya mendekati tanggal 30 September, para habib dan muhibbin sudah mulai teriak-teriak, mencari-cari gambar, mencari-cari bendera PKI. Tapi kali ini nampaknya tidak ada suara, tidak ada kegaduhan, dan bahkan sama sekali tidak terdengar adanya provokasi mencari PKI. Kecuali beberapa gelintir yang terus menyuarakan itu, diantaranya adalah Alfian Tanjung. Alfian Tanjung ini tokoh yang dari dulu selalu bercerita tentang PKI, tetapi tidak pernah menemukan di mana itu PKI-nya. Nah, berkaitan dengan ramenya PKI, menjelang peringatan pemberontakan gerakan 30 September PKI, yang paling getol dan paling seru, berkuar-kuar di mana-mana, itu biasanya adalah Rizik Syihab. Rizik Syihab kemarin-kemarin sudah mulai ngamuk-ngamuk, marah-marah, karena nasabnya diketahui palsu. Bahkan ada kejanggalan-kejanggalan dalam penulisan silsilah keturunan Habib Rizik. Kejanggalannya adalah ditelisik, ternyata ada salah seorang silsilah yang diakui sebagai silsilah yang nyambung kepada Habib Rizik, itu anaknya lebih tua umurnya daripada umurnya kakeknya. Bahkan disebutkan kakeknya lahir lebih dulu baru anaknya. Ini kan kejanggalan yang luar biasa. Karena diketahui kebohongan silsilah Habib Rizik, maka ngamuk-ngamuk dan terus bersuara tanpa pikir panjang, yang penting bersuara, bahkan ngajak perang, menyerukan untuk berperang. Tetapi harus kita maklumi, Rizik Syihab cuma memang ngomong doang, atau omong besar, tapi tidak pernah bisa membuktikan, dan juga tidak pernah bisa menunjukkan kalau dirinya adalah orang hebat, kecuali orang-orang yang dekat dengannya, yang membangga-banggakan dan membesar-besarkan. Doanya pun tidak pernah ada yang terdengar. Doanya pun tidak pernah dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dalam situasi seperti sekarang ini, di mana Rizik Syihab sudah rungkat nasabnya, maka belakangan dia mulai mencari-cari, mencantolkan nasabnya kepada pribumi. Di satu saat dia mengaku bahwa dirinya adalah keturunan Imam Bonjol. Kemudian di saat yang lain dia ngaku-ngaku masih ada keturunan si Pitung. Ini sama persis dengan yang dibuat oleh Ba'alawi, di mana pada masa-masa awal Ubaidillah itu dicantolkan kepada kelompok atau kabilah lain. Ketika kabilah lain tidak mengakuinya, maka mencantolkan ke kabilah yang satunya lagi. Sampai pada akhirnya ketemu, mencantolkan ya kepada Ubaidillah. Dan Ubaidillah itu jelas tokoh fiktif, karena sampai sekarang tidak diketahui sejarahnya, tidak diketahui apa itu silsilahnya, surah wa istifadahnya juga tidak pernah terdengar, kecuali dibuat oleh Abu Bakar Ali Sakron. Sekarang ketika Indonesia sebentar lagi akan memperingati
pemberontakan G30 SPKI, biasanya Habib Rizik bersama pendukungnya, bersama mukibinnya, itu membuat bendera Palu Arit seakan-akan diketemukan, lalu bendera itu dibakar, diprovokasikan, ditunjukkan kepada masyarakat, sepertinya PKI bangkit, PKI bangkit, PKI hidup kembali. Berita terakhir, Rizik Syihab berangkat umroh. Dan informasi juga terdeteksi sekarang karena ceramah sepi, tidak ada lagi yang mengundang, maka Rizik Syihab menjadi pemandu wisata, dan kali ini wisatanya adalah ke Tanah Suci Haram. Jadi begitulah saudara-saudara sekalian, mukibin sudah kehilangan pekerjaan karena rakyat Indonesia pribumi sudah tahu semuanya akan kelakuan para Habib dan mukibin. Maka pertanyaannya, pada kemana para Habib? Kok tidak ada teriakan-teriakan, tidak ada suara-suara gemuruh menyerukan pembantaian atau menyerukan penangkapan PKI-PKI yang katanya masih tersebar, masih ada di Indonesia. Semoga saudara-saudara memakluminya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.